Heboh, kesaksian Faldi Akbar terkait detik-detik kelahiran Baby L pada tanggal 26 Desember 2021. Diizinkan berada di ruang operasi bersama Bilar, Faldi pun mengabadikan momen membahagiakan kelahiran Baby L yang penuh haru biru. Pertama kali melihat kondisi Lesti di ruang operasi, apa yang membuat Faldi yang mengaku nyaris pingsan ketika itu? Benarkah kelahiran Baby L disambut tangis haru oleh orang tua Lesti? Dan seperti apa reaksi Lesti dan Bilar ketika keduanya menjadi ayah dan ibu muda? 2 minggu pasca kelahiran Baby L, Lesti dan Bilar sudah memboyong buah hati mereka untuk sesi pemotretan newborn. Seperti apa ekspresi lucu Baby L yang mengenakan kostum Sunda hingga kostum bola idola sang ayah Manchester United. Tapi benarkah Lesti sempat dilanda kesedihan ketika melihat kondisi Baby L yang beratnya tidak normal akibat lahir prematur sehingga tidak satupun baju yang pas di badannya? Ironisnya, di tengah kebahagiaan Lesti dan Bilar, menyeruak sebuah kabar miring yang menyebutkan bahwa artis berinisial RB diduga dulunya adalah pria simpanan. Kabar itu pun terungkap dari video yang diunggah oleh selebgram Satria Mulia. Lantas benarkah inisial RB merujuk pada Rizky Bilar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksi mata kelahiran Baby L mengungkap detik-detik buah cinta Lesti dan Bilar ini lahir. Berada di ruang operasi bersama Bilar, rekan Bilar yang bernama Faldi menggambarkan kondisi ruang persalinan dan juga kondisi Lesti ketika itu yang diakuinya sempat membuatnya nyaris pingsan. Selain kondisi Baby L yang lahir sehat walafiat, Faldi juga menyoroti ekspresi Lesti dan Bilar saat pertama kali berubah status menjadi ayah dan ibu baru bagi Baby L. Dan ia pun juga mengisahkan ekspresi orang tua Lesti yang tampak begitu bahagia hingga menangis haru saat menggendong cucu pertama dan menguburkan ari-ari sang cucu. Karena gue saksi banget ketika bayi itu diangkat, ketika gue pada saat masuk ke dalam ruang operasi, karena salah satu-satunya orang yang masuk ke ruang operasi selain kedua orang tuanya adalah gue gitu. Pada saat gue masuk, gue pengen pingsan tuh lihat kondisi dedek yang luar biasa tuh. Cuman gue kuat-kuatin dong, jangan sampai repot sendiri nanti. Itu sih, tapi alhamdulillah semuanya lancar, sehat. Itu sih. Yang paling pecah itu gue melihat orang tua dedek ya, karena ini kan cucu pertama, gitu ya. Gue tidak menutup kemungkinan kebahagiaan orang tuanya Bilar, cuman yang paling membedakan adalah orang tua dedek kan ini cucu pertama nih, itu sih yang buat harunya gimana, keriuhannya gimana, deg-degannya gimana, dan ngerepotin pada saat proses ngubur ari-arinya gimana, gitu kan si ayah kejuara tuh sama ibu. Luar biasa, tangis pecah pada saat itu, dan pada saat bayinya diangkat juga mereka berdua nangis pecah tuh. Itu kondisi yang benar-benar gue nggak bisa susah untuk dijelaskan gitu, karena secepat itu gitu, karena tidak sesuai dengan prediksi kan, karena kita di info kabar dadak, walaupun kita tahu Dede kondisinya kirain tuh kayak dirawat di rumah sakit doang, cuman kita dikabarin kayaknya harus ambil tindakan nih. Oh ya udah,
Jadi kita mempersiapkan semuanya lah gitu. Pada saat lahiran sehat, luar biasa gemesin gitu. Dan awal lahir kan gila, dede banget nih. Looknya dede banget gitu. Tapi lama-kelamaan berubah kan. Bayi itu lama-lama berubah. Kadang pas gue liat, kok Bilar banget. Terus besok gue liat kok dede banget gitu. Jadi nge-mix lah mereka berdua tuh. Itu sih. Dari detik-detik kelahiran Baby L yang dikisahkan Valdi, akhirnya Lesti dan Bilar sudah menunjukkan wajah Baby L ke publik dan mengumumkan nama anak pertama mereka, yaitu Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Apa arti nama tersebut menurut Bilar dan Lesti? Benarkah nama tersebut merupakan perpaduan nama keduanya? Seperti apa kisah Bilar yang mendapatkan nama untuk putra pertamanya? Sebenarnya udah lama dia sharing, Bilar juga sharing udah lama namanya apa, Al-Fatih gitu kan. Al-Fatih kan salah satu tokoh yang luar biasa sih, dan ya bagi gue juga luar biasa banget gitu. Kan doa itu adalah nama itu adalah doa gitu. Ya semoga aja nanti jiwa kepemimpinannya gitu kan nanti akan ada dan timbul gitu loh. Terus juga dan dia mau nggak mau anak kedua, ketiga dan keempat itu harus ada nama Leslarnya tuh. Mau nggak mau lah. Jadi udah kayak marga gitu. Jangan sampai ketika anak kedua, ketiga, kok aku nggak ada Leslarnya sih? Gitu. Karena sementara kita punya Leslar Entertainment, nama panggilan mereka berdua ada Leslar. Jangan sampai anak kedua, ketiganya nggak ada Leslarnya, kasihan. Jadi mau nggak mau anak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu ada Leslarnya tuh. Nah udah. Gue juga mungkin sampai gede akan manggil Baby L kali. Iya. Gitu, karena panggilannya sekarang udah L, udah terbiasa mungkin ya mau nggak mau lah kita manggilnya L. Gitu. Iya, dan simple dan gampang diingat kan, ya kan. Ya ntar kalau dia main sama Al Eldul ya nambah lagi L-nya. Al-Fatih itu dia. Al-Fatih. Jadi udah mempersiapkan udah lama sebenarnya. Bila ada cerita awalnya kan dia suka buku segala macam, dia baca Al-Fatih. Wah bagus gak sih Al-Fatih? Bagusnya bagus Al-Fatih. Hebohnya kisah saksi mata kelahiran Baby L di ruang persalinan hingga arti nama Baby L. Seperti apa kebahagiaan Lesti dan Bilar saat melakukan sesi foto newborn bersama Baby L? Benarkah Lesti pun juga sempat sedih terkait berat badan Baby L yang hanya 2,8 kg? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Selain hebohnya pengakuan saksi mata detik-detik kelahiran Baby L dan reaksi Lesti dan Bilar ketika menjadi ayah dan ibu muda, terungkap pula kebahagiaan Lesti dan Bilar saat melakukan foto newborn bersama Baby L. Baru berusia 2 minggu, Lesti dan Bilar pun sudah mengajak Baby L untuk melakukan sesi foto newborn dengan menggunakan kostum adat Sunda hingga kostum sepak bola Manchester United dan juga klub idola Bilar lainnya. Ekspresi Baby L saat sesi foto pun menjadi sorotan publik. Pasti kalian nggak sabar ngeliat bayinya gemes banget. Menurut
saya ini dengan kehadiran anak pertama itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa, sebuah karunia yang Allah titipkan kepada kami untuk kami jaga, kami didik, kami tanamkan benih kebaikan kepada anak kami, dan mudah-mudahan inilah anak kami lah yang menjadi nantinya sebagai penerang kehidupan, sebagai lentera kehidupan bagi keluarga kami. Mudah-mudahan dengan pertamanya tanggung jawab saya sekarang, di mana nanti akan ada hadir seorang anak yang menghiasi keluarga kami, menghiasi keluarga kecil kami, mudah-mudahan akan membuat saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, membuat saya menjadi seorang ayah yang semakin bertanggung jawab. Kamar khusus kita belum bikin, tapi kamarnya sudah disediain. Cuma untuk didekorasi khusus untuk baby kita sih belum. Di balik kebahagiaan Lesti dan Bilar atas kelahiran Baby L, rupanya terselip kesedihan di hati Lesti. Pasalnya, kelahiran Baby L yang prematur di usia 8 bulan sungguh berpengaruh terhadap berat badannya. Kabarnya, berat badan Baby L pun jauh dari normal jika dibandingkan dengan bayi yang lahir normal. Kondisi tersebut sempat membuat Lesti menangis lantaran tidak ada satupun baju yang sudah disiapkan muat di badan Baby L. Ya sedih sih, karena kan seorang ibu yang gimana dia mempersiapkan semuanya, mempersiapkan kondisi yang normal nih gitu kan, dengan ukuran baju yang normal gitu kan. Ya sedih sih, gue kadang beberapa tiba-tiba ke distract soal baju gitu, yang dia sedih segala macem. Ya gue nggak bisa gimana-gimana, karena posisi seorang ibu yang mempersiapkan anaknya ketika lahir, yang sudah mempersiapkan. Gimana sih lo perasaannya ketika udah nyiapin baju ukuran normal tapi kondisi berkata lain? Oke, jadi kalau kita definisikan apa sih maksudnya persalinan prematur? Persalinan prematur itu adalah persalinan yang terjadi di bawah 37 minggu usia kehamilan. Jadi kalau melahirkan di umur kehamilan 34 minggu atau 8 bulan lebih 2 minggu itu dibilangnya prematur. Bahkan 36 minggu atau 9 bulan pun juga itu masih kita anggap sebagai persalinan prematur. Jadi semua persalinan di bawah 37 minggu atau bayi yang lahir di bawah 37 minggu itu kita bilangnya prematur. Jadi kalau kita bicara prematuritas, maka kita nggak bicara berat badan bayinya. Jadi meskipun bayinya lahir dengan berat yang di atas 2,5 gram, tetap saja kalau lahirnya di bawah 37 minggu, itu maka disebut sebagai persalinan prematur. Karena prematuritas itu kita bicara mengenai time frame atau waktu. Sedih bercampur bahagia. Pasangan Lesti dan Bilar menjalani sesi foto newborn bareng Baby L. Seperti apa pula kabar miring yang menyebutkan Rizky Bilar diduga sebagai pria simpanan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Di tengah membuncanya kebahagiaan Rizky Bilar dan Lesti ketika menjalani sesi foto newborn bersama Baby L, heboh soal kabar miring yang mengusik ketenangan rumah tangga mereka. Tiba-tiba beredar video pengakuan seorang pria bernama Satria Mulia yang menuding artis berinisial RB diduga masa lalunya sebagai pria simpanan. Benarkah tudingan tersebut ditujukan kepada Rizky Bilar? Benarkah Rizky Bilar dikabarkan geram ketika mendengar hal itu?
guys, itu yang bilang si A, si B, si C, si D itu simpanan ini, simpan itu bukan gue, tapi itu yang mendeskripsikan si A, si B, si C, D sendiri. Udah punya anak guys. Dan kasihannya lagi kemarin orang media bilang, oh Mas Satria kita shock banget pada saat dia menikah itu. Kenapa? Karena pada saat dia ke kantor sebelum menikah itu, pas lagi euforianya netizen, itu dia ngomong loh ke kita, ih malas banget sih si Dede waya gue, malas banget sih, ya dia gak tipe gue gitu, dia aja tuh kebaperan, padahal gue nggak kenapa-napa sama dia. Terus tiba-tiba dia nikah, kita shock. Mas Satria hipokrit banget. Dia juga udah pernah sleeping guys sama 2 tante-tante di Kalibata. Ini ada 10 artis yang DM gue, ngancam gue kesana kesini. Gue nggak takut sama kalian. Pokoknya ya, kalau gue nggak mengganggu kalian, gue nggak mention kalian, gue nggak marah-marah sama kalian, nggak gue pajang foto kalian, gue nggak hashtag, nggak gue sebutin nama lengkap kalian, kalian jangan baper, kalian jangan baper. Dan semua yang gue jabarkan itu karena gue tahu, membaca, dan gue bergaul dengan orang-orang entertainment di belakang gue. Jadi 1.000.000% kalau gue udah ngomong, itu udah pasti bener. Jadi 1.000.000% kalau gue udah ngomong, itu udah pasti bener. Tujuan gue yang menyampaikan salah satunya karena gue punya kepuasan batin kalau misalnya gue menyampaikan informasi-informasi di balik layar kepada masyarakat, supaya masyarakat nggak tabu bahwa ini loh dunia artis internasional, nasional gitu. Kedua, memang kan di entertainment kita butuh pamor, salah satunya kita nggak munafik dong. Di sisi lain, aksi Lesti dan Bilar ketika membawa Baby L keluar rumah saat buah cinta mereka ini baru berusia 2 minggu juga menuai cibiran netizen. Benarkah Lesti dan Bilar sudah mengantisipasi dengan mengkondisikan Baby L dengan baik agar tidak masuk angin dan sebagainya? Aman sih. Kalau kemarin di studio kan dia udah safety, udah pakai jaket, udah beli bedong segala macam. Kalau untuk kondisi di studio aman kok, dan untuk yang berita miring soal prematur segala macam, ya emang kondisinya kayak gitu. Cuman kalau gue dari ilmu kedokteran gue nggak paham deh apakah itu disebut banyak kan tuh yang fitnah-fitnah segala macam tuh. Kondisi bayinya kan kalau lahir itu kan dari kecil kan membesar tuh kan, memuai kan, terus nyusut lagi, emang kayak gitu. Tapi emang dari kedokteran emang prematur. Tapi alhamdulillah walaupun prematur atau normal, penting sehat deh, udah, penting sehat banget tuh bayinya, luar biasa sehatnya, bukan main. Jadi sebetulnya tidak ada, jadi kalau misalnya bayi masih kecil, newborn ya, baru lahir gitu, terus dibawa-bawa pergi, boleh nggak sih sebetulnya? Jawabannya sih nggak apa-apa. Selama kondisi-kondisi untuk membuat bayinya dalam kondisi nyaman dan sehat itu bisa dijaga oleh orang tuanya. Jadi jangan sampai kedinginan, jangan sampai kena kuman, jangan sampai nanti ada orang yang nggak pakai masker deket-deket, peluk-peluk bayinya begitu. Jadi selama kondisi bayinya dalam kondisi yang sehat dan selama orang tuanya bisa menjaga bayinya dalam kondisi yang aman dan nyaman, maka bepergian sebetulnya nggak jadi. Jadi kalaupun dibawa ke tempat yang dingin, meskipun bayinya dalam kondisi yang katanya kecil atau apapun juga, ya sebetulnya kalau dalam kondisi yang sehat, sekali lagi kalau bayinya dalam kondisi yang sehat, maka yang perlu dijaga adalah suhunya, jangan sampai dia kedinginan atau mengalami hipotermia gitu loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.